Cocok. Mana? Apakah? Allah Akbar. Jangan lari. Menghilangkan tempat ini ya, maksudnya tempat sejarah ini yang dulunya ada pohon yang sering diusap-usap oleh para jamaah yang ziarah ke sini, kemudian dicium-cium ya. Kalau bisa jangan berlebihan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya dimanapun Anda berada? Mudah-mudahan sehat selalu dan alhamdulillah jumpa lagi di vlognya Kang Ilham. Sekarang di sini saya bersama Kang Alman Mulyana. Iya guys, Kang, ini lanjutan video yang tadi. betul. Biar durasinya tidak terlalu panjang. Iya. Kita mau mengunjungi tempat di mana Rasulullah waktu dibelah dadanya. Dadanya. Iya. Kemudian dicuci hatinya ya Iya. oleh malaikat Jibril. Iya, dengan air zam-zam. Iya. Satu peristiwa yang sangat bersejarah juga, yang mungkin langka juga diketahui oleh saudara-saudara kita. Ya. Dan lokasinya di mana. Aduh, Maka bersih. ini kita dapat kesempatan, alhamdulillah. Kita akan teruskan video ini melihat tempat pembelahan dada baginda besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Wassalam. Masya Allah. Dan ngomong-ngomong di sini banyak kambing ya. Ya udah Kang, lu lanjutin sendiri. ini kambing apa domba, Kang? Domba. Nah teman-teman, ternyata di sini ada peternakan domba yang masya Allah tabarakallah, ini dombanya sangat bagus, gemuk-gemuk. Tuh lihat, domba-domba ini sedang pada minum di sini. Masya Allah. Ini pada lari kemana ya? Apa karena takut dengan saya? Masya Allah. Dan di sini juga ada domba nih yang dikurung nih. Ya Allah, dombanya bagus-bagus banget ya. Sebenarnya barusan saya sudah ngobrol juga dengan yang mengurus domba-domba ini, tapi beliau sekarang sedang mengurus air ke sebelah sana, ke sebelah atas. Dan ternyata teman-teman, di sini itu selain ternak domba, ada juga ternak ayam. Nah, ayamnya ini ayam kampung, seperti halnya ayam yang sering saya lihat di Indonesia. Coba kita lihat dulu ya. Ini depan saya adalah kandangnya. Masya Allah. Jadi teman-teman, sebelum saya mengunjungi tempat sejarah, yaitu waktu Rasulullah SAW masih kecil, usianya sekitar 4 tahun. Tadinya saya mau langsung saja ke tempat lokasi, tapi berhubung barusan saya mendengar ada suara kambing dan ayam, makanya saya ke sini dulu. Masya Allah. Baiklah teman-teman, sekarang mari kita langsung saja ke lokasi. Tapi sebelum saya melanjutkan video ini, untuk teman-teman yang belum berlangganan dengan channel YouTube saya, silahkan tekan tombol subscribe-nya, nyalakan notifikasi loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video saya berikutnya. Karena lokasinya itu ada di sini ya, di bawah bukit ini. Nah, di sini dia tempatnya. Sekarang mari kita ke sana. Dan nanti kita sambung lagi videonya kalau saya sudah sampai ke tempat lokasi. Oke teman-teman, sekarang kita sambung lagi di sini. Alhamdulillah, saya sudah sampai ya ke lokasi. Yang mana dulu di sini Rasulullah SAW sewaktu masih kecil, itu sekitar usia 4 tahun, dibelah dadanya oleh malaikat Jibril, kemudian dibersihkan hatinya, dan hatinya itu disimpan di bejana emas. Di bejana emas, dicucinya ya. Emas, ya. Baru dibasuh dengan air zam-zam untuk menghilangkan sifat-sifat keburukan, hal-hal yang tidak baik dari hatinya Rasulullah SAW. Baru kemudian dimasukkan lagi ke dada baginda besar Muhammad SAW. Nah, jadi peristiwa itu, peristiwa bersejarah itu Ya. terjadi di sini. Maka kawan-kawannya yang ketika itu melihat itu, mereka takut. Iya, pasti Khawatir, ketakutan ya. Iya, ada terjadi kepada Muhammad seperti itu, yang pasti kan usia-usia 4 tahun lagi asyik-asyiknya bermain. Iya. Tiba-tiba ternyata darah dibelah, berdarah. Iya. Maka mereka pada lari tuh, lapor ke Ya Allah. ibunda susu Rasul yang bernama Lari- Halimatu Sa'diyah. larinya ke sini ya? Sana tuh. Iya. Iya.
Nah, Dan di sini perkampungannya nih. ya Bani Sa'ad. Sa'ad. Nah, Iya. jadi mereka langsung ngasih tahu ke ibu susu Halimatus Sa'diyah, Muhammad di sana dibelah dadanya. Iya. Jadi rasa takutlah ya. Iya. Maka akhirnya segera itu Halimatus Sa'diyah berjumpa dengan Rasulullah SAW, semakin disayang-sayang, dijaga, karena itu suatu amanah besar. Betul. Dia sudah mengambil upah dari ibunya Rasul yang bernama Aminah, Iya. maka itu tanggung jawab dia keselamatan Rasulullah. Nah, sejak peristiwa pembersihan dada di sini, Iya. itu sudah menjadi satu pelajaran bagi kita. Nabi Muhammad itu bukan manusia biasa. Betul. Karena kalau manusia biasa tidak mungkin datang malaikat Jibril yang ketika itu bahkan digambarkan berpakaian putih, Iya. ya, berpakaian putih yang memang tidak seperti manusia yang biasalah. Jadi Betul. sudah menjadi satu bukti bagi kita. Nabi Iya. Muhammad dari kecilnya pun sudah ada tanda-tanda kenabian. Bagaimana Masya hati Allah. sudah dibersihkan, bukan lagi Iya. seperti hati kita yang biasa mungkin terkadang Iya. ada hasadnya, Iya. dengkinya, gara-gara terkadang ada seseorang yang banyak subscribernya, Iya. kita merasa dengki kan, Betul. akhirnya di Anda dislike jangan nyindir misalnya. saya, Anda. Enggak maksud. Anda jangan nyindir saya, Anda. Jangan berantem, jangan berantem. Jangan berantem. Ini adalah tempat ini ya soalnya. Hal-hal seperti itu semua Iya. dihilangkan dari hatinya Rasulullah SAW. Betul. Pembersihan itu. Ini jadi contoh Bahkan, buat Bung. umat Iya. muslim Iya. di seluruh dunia. Bahkan Bung, menurut sejarah Rasulullah itu bukan satu kali dibelah dadanya dan dibersihkan hatinya ya. Iya, beberapa kali. Termasuk sesudah Rasul berusia 10 tahun, itu sudah di Makkah ya. Kemudian juga kita baca sejarah dalam hadis yang sahih disebutkan di saat dia akan menerima perintah sholat peristiwa Isra wal Mi'rajnya. Iya. Demikian juga sebelumnya juga di peristiwa di saat akan dilantik, diangkat menjadi nabi berarti usia 40 Iya, tahun betul. ya. Nah, itu semua pembersihan-pembersihan hati Rasul. Maka kehidupan Rasul itu di saat hati sudah bersih, semua yang keluar pun bersih. Iya, Masya Allah. Karena itulah orang-orang yang mendengar dakwah Rasul itu semua merasa nyaman dan tertarik dengan dakwah baginda besar Muhammad SAW. Subhanallah. Nah, Masya Allah. Nah teman-teman, untuk lokasinya diperkirakan di sekitaran sini. Nah, dulunya di sini ada sebuah pohon ya Bung ya. Iya, betul. Dikisahkannya pohon besar. Pohon ini dibakar, sudah ditumbangkan, kemudian dibakar. Itu kenapa ya kok bisa gitu? Untuk Eh, menghindari dari perbuatan syirik. Untuk menghindari dari perbuatan syirik, karena Iya. banyak juga sih sebagian ya, ada juga jamaah yang berdatangan ke sini, berziarah ke sini, dan tempat ini dijadikan kemusyrikan seperti itu. Iya, terlalu berlebihan, Mm-mm, karena terlalu mengusap-usap, berlebihan. mencium-cium. Iya. Kan bahkan ada juga terkadang dia ngambil kulit pohonnya, mungkin di rantingnya diambil, Iya, dibawa. Itu terjadi sih sebenarnya, pernah kita lihat kan. betul. Ada yang kadang ngambil batu-batu, ya enggak? Anda pernah Mana? berbuat nggak, Anda? Saya tidak, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini Maka- jangan, iya. jangan sampai. Anda pernah? Enggak dong. Maka dari itu pemerintahan Arab Saudi menghilangkan tempat ini ya, maksudnya tempat sejarah ini yang dulunya ada pohon yang sering diusap-usap oleh para jamaah yang ziarah ke sini, kemudian dicium-cium ya. Itu kalau bisa jangan berlebihan ya. Kalau Jangan. misalnya Jadi ini himbauan ya, buat para calon jemaah haji maupun jemaah umroh, khususnya dari Indonesia, Ya. kalau mendatangi tempat bersejarah di Saudi Arabia, Mekah, Madinah, dan Jeddah, Ya. jangan sampai keterlaluan. ngomong-ngomong gaya bicara Kang Anang kok jadi seperti ini ya? Iya. Sama irama. Masya Allah. Ya Allah. Itu biasanya apa? Karena udah lapar. Bener, kayaknya udah lapar ya. Ini perjuangan untuk nyampe ke sini, guys. Luar biasa. Makanya kalian dukung terus channel kita berdua. Semuanya lah. Semuanya lah. Karena kita kesini bukan cuma 3 orang. 3 orang. Sebenarnya ada Ya, juga kawan-kawan. teman-teman yang nunggu kami di sebelah sana. Di antaranya ada Mas Gatot, kemudian Mas Sofi, Muhammad Sofi Awe, dan Ada juga dari ada Mr. Gepeng. Mr. Gepeng dari Taif ya. Bukan Mr. Gepeng sih. Apa? Gepeng Family. Gepeng Family. Oh ya, Bung. Ini sepertinya Pohon jakum Pohon ini. jakum ya. buahnya ternyata gini loh. coba lihat. Oke. Ada biji-bijinya nih. Coba Kang Alman yang duluan yang makan. Bismillah. Jangan Biasanya takut ini. subscribernya yang kecil Takut, dulu sih. takut keracunan. Bismillah. Yeah. Jangan berantem ah. Oh, kalau Ini dia berantem enggak. terus ini. Ya ininya, ininya. Coba lihat. Cocok. Mana? Allah Akbar. Jangan lari. Anda cari ke bawah-bawah lari ini.
Serius ada apa, Kang? Taruh dulu guys. Itu sih Pasar yang usia, mau pasar lari-lari. Di Saya pernah sekali waktu di Badar, Iya. persis warnanya itu seperti pelepah-pelepah kurma loh. Dia nyamar di pelepah kurmanya. Pas saya jalan, lari langsung kelihatan. Wah, Oh gitu. Anda Oh iya, ngomong-ngomong, ular itu bahasa Arabnya apa ya? Saya belum tahu ini. Tuban. Apa? Tuban. Lidahnya digigit ya? Iya. Tuban. Kalau lalat tuban. Kalau lalat tuban. Tuban Bukan. itu ini. Lalat itu kalau nggak salah debaba. Debaba Kan Kang. banyak. Lalat, laler. Oh iya ya. lari itu. Masya Allah. Masya Allah. Ketuban. Ada ular guys. Iya, Di situ aduh. pas di pohon-pohon. Tuh, lagi cerita Kang Amang ada ular katanya. Nah teman-teman, untuk masuk ke lokasi ini, ke lokasi tempat Nabi Muhammad SAW di belah dadanya, kemudian dicuci hatinya oleh malaikat Jibril dengan air zam-zam. Itu di sini di pagar ya, jadi nggak bisa mobil masuk sini, makanya kami parkir di sebelah sini nih. Ini tempat parkir mobil kami. Kardusnya masih lengkap. Segelnya masih ada. Alhamdulillah ke sini bersama teman-teman yang lain. Masya Allah. Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya teman-teman, sehat ini semua? Kok nggak ikut ke sana? Puyeng. Oh ini udah puyeng katanya. Tadi kan kita ngobrolin air pencuci dada Rasul itu air zam-zam. Air zam-zam. Anda kenapa nggak Ternyata ikut sama saya? ini ada zam-zam nih. Masya Allah, tabarakallah. Ternyata ada yang bawa air Bicara yang zam-zam baik, nih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Siapa ngomong yang bawa air zam-zam ini? Masya Allah. Datang sendiri. Mas Gepeng ini. Untuk teman-teman yang belum kenal dengan Ini makan Family. jeruk. Gepeng Family, nama channelnya ya. Ya betul. Kok nggak ikut ke sana tadi? Nggak ikut ke sana, saya gigi senut-senut. Ya Allah, sakit gigi. Mudah-mudahan segera sembuh ya. Amin amin. Dan saya juga dulu waktu pertama kali ke sini Iya. mau ziarah ke ini, melihat Al-Badr peninggalan ya. rumah ibu susunya Rasulullah waktu masih kecil. Iya. Itu nggak sempat bikin video juga karena pengap. Ya memang. Ya, pengap di sini low oksigen. Saya tadi pertama datang itu minum, Ya, dada sakit langsung. ada sakit ya. Iya sakit dada, terus larinya ini lagi nih ke gigi. Semalaman saya dari kemarin sakit Ya gigi. Allah. Makanya saya nggak bisa nganterin dari tadi, udah Diam terus di mobil di berarti. mobil dari tadi ya. Ya Allah. Saya mau minum air zam-zam dulu nih. Kita minta bantuan dulu untuk ngisi air zam-zam. Alhamdulillah ternyata ada teman-teman yang membawa air zam-zam. Masya Allah, tabarakallah. Ini dapat dari Mekah apa dari mana ini? Kemarin dari bandara. Oh, dari bandara. Udah cukup. Oke, saya mau langsung ke teman-teman ya. Oke, siap. Alhamdulillah sudah mendapatkan air zam-zam. Kita menuju ke mobil karena di sana sudah ada yang menunggu, yaitu Mas Gatot dan juga Mas Muhammad Sopi Awe. Nah, karena ini adalah video lanjutan yang kemarin, alhamdulillah saya sudah bisa mengunjungi tempat sejarah. Semalam deh. Tadi kemarin sempat naik ke sini nih. Yuk, saya duluan ya. Masa mau di prank? Assalamualaikum. Nah, di sini ada Mas Muhammad Sopi Awe. Silakan masuk. Assalamualaikum Aki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Kok nggak pada ikut ini? Tadi kemana aja Kang Irlan? Di sana. Melihat tempat sejarah, terus tempat ini tempat melihat tempat waktu Rasulullah SAW di belah dadanya, kemudian dicuci hatinya. Oh ya, menurut ini Mas Muhammad Sopi Awe, Ya. bagaimana setelah bisa sampai ke tempat sejarah ini, perasaannya Masya gitu, Allah, dan perasaan. bagaimana keadaannya di sini? Kalau dari cuaca sih dingin, Iya. tapi sangat gersang ya di sini ya. Dan saya kalau dari segi apa ya, ya sangat bersyukur lah bisa sampai ke tempat ini Dikabarin. karena bisa secara langsung datang ke tempat. Mungkin jarang ya orang sampai ke tempat ini. Iya. Kalau dulu jarang iya. banget ya. Karena jalannya juga tidak semudah mungkin Iya. kita mau ke
Badar atau mungkin ke Ail. Iya. Di sini di Google Maps juga susah untuk dicari ya tempat. Nah, itu dia Sejarahnya. lagi. Mm. Dan kita bisa langsung melihat secara langsung nampak tilas di mana tempat Rasulullah dibesarkan di kampung Bani Sa'ad. Rasulullah disusui. Kok pisah jauh? Hilang saya juga nggak tahu kemana tadi. Ya Allah. Nah, di sini ada Mas Gatot juga, alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada Mas Gatot yang Sama-sama. telah telah Nah, mengantar ini. kami pakai mobilnya. Ini nih, kalau kalian mau datang nih. Ada sumur di sini ya. Iya. Di sini sumur banyak kadal buntungnya di sini. Ngeri. Ya Allah. Oke, doanya Kang untuk para subscriber. Doa saya buat teman-teman, khususnya para subscribernya Kang Irlan, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya dan bisa menjalankan ibadah haji dan umroh dan bisa mengunjungi kampung yang bersejarah ini ya. Ini namanya Kampung Bani Sa'ad. Di sini walaupun pemandangannya gersang, tapi masya Allah, tabarakallah, itu cuacanya dingin. Saking dinginnya bibir saya aja sampai pecah-pecah. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan bisa menghibur teman-teman semua. Kalau kalian suka sama video Kang Irlan, silahkan kalian klik like, subscribe, dan komen di bawah. Silahkan share ke media sosial lainnya seperti Facebook, Instagram, dan share juga ke grup WA kalian biar teman-teman tahu situasi dan kondisi Kampung Bani Sa'ad, tempat waktu dibesarkannya Rasulullah sama Halimah Sa'diyah. Saya Alman Mulyana undur diri. Gatot juga undur diri. Mas Muhammad Sepi Awe dan juga Bunga Sibuan. Kami semua di sini pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wakacinong ding dong.